Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kaidah atau pertemuan kemarin. Sekarang kita kaidah ke-59. Al-mudhafu ismun nusiba ilasmin ba'dahu fata'arrafa bisababin hadhihi nisbati aw takhassasa. Al-mudhafu yuhzafu tanwinuhu 'indal idhofati idza kana munawwanan qablaha wa tuhzafu nunuhu idza kana musannan aw jam'an mudzakkari saliman. Satu kaidah aja ya. Al-mudhafu ismun nusiba ilasmin ba'dahu fata'arrafa bisababi hadhihi nisbati aw takhassasa. Mudhaf itu berfaedah adalah isim yang menisbatkan kepada isim yang setelahnya. Maka isim itu bisa dengan sebab penisbatan ini, maka isim itu bisa mengakibatkan menjadi makrifat atau menjadi lebih khusus atau takhassus. Jadi faedah daripada mudhof ini, pengidofahkan ini ialah litarif, memarifatkan, atau litaksis, mengkhususkan. Intinya itu. Kemudian kaidah ke-60, al-mudhaf yuhzafu tanwinuhu indal idhofah idza kana munawwanan qablaha wa tuhzafu nunuhu idza kana musannan aw jam'a mudzakkari saliman. Mudhaf itu ketika ada tanwinnya, maka tanwinnya itu dibuang. Ketika berupa isim tasniyah ataupun jama', maka nunnya dibuang. Al-mudhaf ilaih ismun ya'ti badal mudhaf wa huwa majrur. Kemudian isim yang jatuh setelah mudhaf itu dinamakan mudhaf ilaih, di mana mudhaf ilaih ini dihukumi harus di-i'rabi jar atau khafad. Majrurun dijarkan dengan huruf jar. Dijarkan dengan huruf jar, maaf, ada kelebihan kata. Harus dijarkan atau dikhafadkan. Contohnya di sini, la'ibna fi fina'il madrasati. Nah, yang namanya mudhaf itu penggabungan dua kalimat menjadi satu. Lafadz yang pertama dinamakan mudhaf, lafadz yang kedua dinamakan mudhaf ilaih. Lafadz yang pertama namanya mudhaf dan lafadz yang kedua namanya mudhaf ilaih. Kemudian ketika mudhaf ini seharusnya ada tanwin, contohnya fina'in ini harus adanya tanwin karena tidak adanya al. Maka ketika menjadi mudhaf, tanwinnya harus dibuang. Kalau berupa isim tasniyah, maka nunnya dibuang. Contohnya, aghlaqtu misra'ai babi. Aghlaqtu, saya menutup misra'ainil babi. Sebenarnya misra'ainil babi karena menjadi mudhaf, maka nun daripada isim tasniyah ini dibuang. Kemudian yang jama' mudzakkar salim, contohnya muhsini nal ummati sebenarnya, tapi karena dimudhafkan menjadi muhsinil ummati. Kemudian selanjutnya al asmaul khamsatu ya abun wa akhun wa hammun wa fu wa zu. Asmaul khamsah itu yang masuk asmaul khamsah atau yang tergolong asmaul khamsah itu ada lafadz abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Kemudian asmaul khamsah dirofakan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Wa yustaratu fi i'rabiha hadzal i'rab an takuna mudhafan li ghairi ya mutakallim. Kemudian pada asmaul khamsah ini bisa di-i'rabi dengan peraturan tadi atau aturan tadi, i'rab dengan rofa dengan wawu, nasab dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Disyaratkan harus dimudhafkan kepada selain ya mutakallim.
Contohnya di sini itu Ja'a Abu Sa'idin. Abu Sa'idin ini harus dibaca rofa karena menjadi fa'il, dan alamat rofanya itu memakai wawu karena asmaul khamsah yang dimudofkan kepada kalimat yang lain. Nah, Aba Sa'idin ini itu i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul bih. An Abi Sa'idin ini i'rabnya jar karena kemasukan huruf jar. Dan alamatnya itu memakai ya. Selanjutnya kaidah ke-64. Idza kana al-fa'ilu muannasan kana fi'lul muannas alamatu ta'nis fil fi'lil madi ta'un sakinatun fi akhirih. Alamatu ta'nis fil fi'lil mudhari ta'un mutaharrakatun fi awalihi. Kemudian ketika fa'ilnya muannas, maka kaidah ke-64, ketika fa'ilnya muannas maka fi'ilnya harus muannas. Dan tanda ta'nis daripada fi'il madi itu adalah ta sakinah di akhir fi'il madi. Sedangkan tanda ta'nis pada fi'il mudhari itu adalah ta berharokat pada awalnya atau huruf mudharaah ta pada awalnya. Kemudian contohnya di sini adalah yang fi'il mudhari muannas itu la'ibat. La'ibat bermain-main. Siapa? Fatimatun, Fatimah. Karena Fatimah ini adalah muannas, maka la'ibat ini harus diberikan ta yang bersukun. Kemudian tal'abu Fatimah. Tal'abu ini fi'il mudhari. Nah, ketika fi'il mudhari ini fa'ilnya muannas, maka huruf mudharaahnya itu berupa ta yang ada di awalnya. Ya, huruf mudharaah ada di awalnya. Kemudian kita langsung saja selanjutnya. Alamatu ta'nis al-asma. Alamatu ta'nisil asma salasun tatasilu bi akhiril asma wa hiya ta'un mutaharrikatun aw alifun maksuratun aw alifu mamdudatun. Qad yakunu al-ismul muannasu khaliyan minal alamati ta'nis. Alamat ta'nis pada kalimat isim itu ada 3, yaitu ta yang berharokat, alif maksurah, dan yang ketiga itu adalah alif mamdudah. Tapi terkadang kalimat isim itu tidak memiliki alamat ta'nis. Contoh di sini yang ta'nis memakai ta itu contohnya Khadijah. Kalau yang contoh yang ta'nis memakai alif maksurah, contohnya as-sughra yang artinya kecil, al-kubra yang artinya besar. Kemudian yang memakai alif mamdudah contohnya adalah al-amya dan al-asma. Ini adalah ta'nis dengan adanya alif maksurah, alif mamdudah. Kalau yang maksurah sughra, kalau yang memakai ta contohnya dubbah. Nah, kalau yang tidak memakai alamat contohnya Zainab. Di sini ada enggak? Kayaknya enggak ada ya. Kita langsung lanjut aja. Oh, udah aja ya, sampai sini aja. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Jika ada pertanyaan ataupun yang lainnya, silakan tinggalkan ke kolom komentar atau masuk ke grup kami yaitu Ahmad El-Fatih Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.